Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan terkait beberapa hal untuk materi di mata kuliah geometri ruang. Yang pertama yaitu adalah bagaimana caranya kita menentukan sebuah persamaan bidang di mana yang diketahui adalah 3 buah titik yang melalui bidang tersebut. Nah, di sini ada contoh ya. Ada contoh yang menyatakan bahwa tentukan bidang persamaan bidang yang melalui 3 titik, yaitu titiknya adalah 1, 2, min 1, terus min 2, 1, 3, dan 3, min 1,1. Nah, di sini yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membentuk atau membuat vektor ya, 2 buah vektor, di mana vektor pertama dan vektor kedua itu merupakan perwakilan dari 2 buah titik yang dilalui. Oke, mungkin di sini bisa saya tulis ya. Tadi kita punya titik itu adalah katakan titik P1 ya. Titik P1 itu adalah 1, 2, min 1. Titik P2 itu adalah min 2, 1, min 3. Dan titik P3 itu adalah 3, min 1,1. Nah, dari 3 titik ini kita bentuk dulu 2 buah vektor, yaitu pertama vektor U, di mana vektor U itu merupakan vektor dari P1 P2 ya. Sementara vektor V itu adalah P1 P3. Nah, kalau yang kita tahu, jika vektor itu merupakan vektor U itu adalah vektor P1 P2, maka di sini bisa kita tuliskan P2 dikurang P1 sehingga diperoleh min 2 dikurang 1, 1 dikurang 2, dan yang terakhir adalah 3 dikurang min 1, sehingga diperoleh hasilnya adalah min 3, min 1,4. Ini adalah vektor U. Nah, sementara untuk vektor V, itu adalah P3 min P1, sehingga diperoleh 3 dikurang 1, min 1 dikurang 2, 1 dikurang min 1, sehingga di sini kita peroleh menjadi 2, min 3, 2. Ini adalah 2 vektor vektor U dan vektor V. Nah, selanjutnya yang harus kita cari adalah perkalian 2 buah vektor, yaitu U cross V ya. U cross V. Jadi kalau U cross V itu yang kita ketahui, untuk mencari hasil dari U cross V itu kita bentuk dulu matrik ya, matrik koefisien dari vektor U dan vektor V, di mana di situ ada I, J, K. Nah, di sini vektor U itu berarti kan negatif 3
negatif 1 dan 4 nih, yang ini ya. Terus vektor V itu 2, min 3, 2. Nah sekarang yang harus kita cari adalah U cross V itu ada ini sendiri adalah vektor normal ya, vektor normal atau vektor N. Nah yang harus kita cari adalah determinan dari masing-masing elemen, yaitu I, J maupun K ya, dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Mungkin diingat lagi bagaimana cara menentukan nilai IJK menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan ekspansi dari kolom ya. Jadi untuk I, karena kan kalau ekspansi kofaktor itu berarti untuk yang pertama kan ada plus min plus ya, plus min plus, maka yang pertama adalah yang untuk I itu kita ambil nilai yang IJ ya, IJ seperti itu, JK, maka diperoleh di sini min 1, 4, min 3, 2 ya. Terus dikurang, karena kan min plus min, dikurang dengan yang I, yang J, berarti ini yang tidak kita pakai ini, berarti dapatnya min 3, 2, 4, 2, selanjutnya adalah plus untuk yang K, yang ini yang tidak kita pakai, berarti yang kita pakai yang ini. Nah, jadi min 3, min 1, 2, min 3. Nah, ini kita cari determinannya, sehingga diperoleh nanti determinannya adalah min 1 dikali 2 itu berarti di sini diperoleh min 2, oke. 4 dikali min 3 itu min, berarti kan rumusnya min 12. Oke. Ini adalah I. Oke. Dikurang min 3 kali min 2 itu min 6, dikurang dengan 4 kali 2, 8. Ini I, ini J, ini K, ini J, plus min 3 dikali min 3 itu 9, dikurang min 1 kali min 2 itu adalah min 2, maka diperoleh hasilnya di sini min 2 dikurang min 12, maka hasilnya adalah 10I. Min 6 dikurang min 8 itu min 14, tapi kan di sini min, jadi hasilnya adalah positif 14J. Terus ditambah dengan 9 dikurang min 2 berarti 11K. Nah, ini sudah kita peroleh hasil dari perkalian perkalian silang dua vektornya, maka di sini kita masuk untuk menentukan persamaan garisnya. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa bentuk umum persamaan bidang yaitu kan A dikali X min X1, ini kalau melalui dua buah titik ya, dengan bilangan arahnya itu adalah A, B, dan C. Nah, di sini posisi 10I, 14J, dan 11K itu sebagai bilangan arahnya, yaitu sebagai nilai A, B, dan C-nya. Sehingga di sini diperoleh A dikali X
X kurang X min 1, B dikali Y min Y1, terus ditambah C dikali Z min Z1 sama dengan 0. Nah, di sini untuk X1, Y1, dan Z1 kita boleh pilih salah satu dari titik ini. Nah, misalnya kita pilih pilih yang titik P1 ya. Kita pilih titik P1 itu 1, 2, min 1. Maka kita peroleh di sini A-nya ini, A-nya 10 kali X dikurang 1 ditambah B-nya 14 dikali Y min 2, oke, ditambah C-nya 11 dikali Z min, ini min 1 min dari plus 1 sama dengan 0. Maka kita kalikan, tapi hasilnya 10X min 10 plus 14Y min 28 plus 11Z plus 11 ya, sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita selesaikan menjadi 10X plus 14Y plus 11Z ya, plus 11Z min 27 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis yang melalui 3 buah titik tadi, yaitu titik P1, P2, dan P3. Nah, itu dia untuk mencari persamaan bidang ya, mencari nilai persamaan bidang yang melalui 3 buah titik. Nah, selanjutnya kita akan menentukan di sini terkait berkas bidang ya. Jadi di sini di materi ini diketahui bahwa semua bidang ya, di sini dikatakan semua bidang yang melalui garis potong 2 bidang, yaitu di mana bidang V1 itu sama dengan 0 dan bidang V2 sama dengan 0, akan terhimpun dalam bandel di mana dinamakan bandel bidang ya, dinamakan bandel bidang atau penyatuan antara 2 buah bidang, di mana di sini dirumuskan menjadi V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0, di mana lambdanya di sini ini sendiri itu sebagai sebuah parameter ya. Dan V1 V2 itu bidangnya 2 buah bidang yang saling yang saling berpotongan ya, sehingga di sini akan nanti kita peroleh sebuah nilai lambda atau nilai parameternya, sehingga kita bisa menentukan garis potong ya, garis potong dari 2 buah bidang tersebut, dari 2 buah bidang yang saling berpotongan tadi. Jadi kita menentukan garis potongnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh. Tentukan bidang yang melalui garis potong bidang. Jadi ini ada garis potongnya, 2X min Y plus 3Z min 3 sama dengan 0, dan X plus 3Y min 4Z min 5 sama dengan 0, dan melalui titik 1, 2, min 1. Nah, ini bisa kita selesaikan. Pertama adalah kita harus mensubstitusi. Kan tadi ada V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita substitusikan V1 dan V2-nya. Di sini kan ada V1 ya, V1. Di sini ada V2. Di sini ada lambda. Nah, di situ di soal dikatakan bahwa bidang itu harus melalui titik 1, 2, min 1, sehingga nilai 1, min 2, min 1 itu kan nilai untuk X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya min 1. Sehingga nilai ini kita substitusikan ke persamaan bidang.
maka diperoleh kan 1, ini jadi 2, ini jadi min 1, sehingga 2 dikali 1 itu 2, ini min 2, 3 kali min 1 itu min 3, ini tetap min 3. Sama halnya untuk yang V2, ini kan V2. Jadi di sini 1, X-nya kita ganti 1, kita ganti 2, Z-nya kita ganti min 1. Sehingga diperoleh 1 ya. 3 dikali 2 6, min 1 dikali ini jadi plus 4 dikurang 5, ini plus ya, maka diperoleh 2 dikurang 2 dikurang 3 dikurang 3 itu hasilnya min 10 ditambah lambda, ini berarti 1 10 11 dikurang 5 berarti 6 sama dengan 0 ya, sama dengan 0, sehingga di sini diperoleh lambdanya itu sebesar 10 per 6. Oke, 10 per 6 ya. 10 per 6 itu berarti 5 per 3. Oke, 5 per 3. Jadi di sini kita substitusikan kita substitusikan 5 per 3. Jadi nilai lambdanya bukan 1 ya di sini ya. Ada kesalahan di sini. Jadi 5 per 3, nilai lambdanya adalah 5 per 3, sama-sama kita bagi 2. Maka setelah itu kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi menjadi 2x min y plus 3z min 3, nah min 3 ditambah 5 per 3 dikali x min 3y min 4z. Sorry, di sini aja kita tulis di sini. Jadi di sini ada 2x min y plus 3z plus 3z ditambah lambda dikali lambdanya tadi 5 per 3, kita ubah 5 per 3 kali x kali 3y min 4z min 4z min 5. Nah, kita peroleh 2x min y plus 3z plus 5 per 3x plus 15 per 3y min 20z per 3 plus 25 sama dengan 0, 20 min 25 per 3 sama dengan 0. Nah, supaya ini bisa mudah untuk diselesaikan, kita kali 3 aja. Maka di sini dapat 6x
min 3Y plus 9Z plus 5X plus 15Y min 20Z min 25. Setelah itu kita selesaikan. Di sini X dengan X berarti hasilnya adalah 11X ya, ini min 3 15 berarti plus 12Y 9 min 20 berarti 11 ya, 11 min 11 Z min 25 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang tadi. Ya, ingat, ini di sini memang ada kekeliruan ya di sini. Nih, karena di sini seharusnya kan ini 1 3 kali 2 harusnya 6, benar. Terus min 4 kan dikali min 1 harusnya positif 4. Di sini harusnya positif 4 kurang 5. Jadi 1 kan kalau sebelumnya itu dia gini. Jadi 1 tambah 6 7 dikurang 4 ya, 7 dikurang 4 7 min 4 kurang 5. Jadi 7 dikurang 9 7 dikurang 9 berarti kan min 2 berarti lambda min 2 ya, dibagi dengan 10. Jadi memang ini ada kesalahan untuk penentuan nilai lambdanya. Jadi nilai lambda itu diperoleh dari sini ya nanti ya gitu. Nah, itu tadi untuk menentukan nilai menentukan persamaan bidang yang melalui dua garis potong bidang dan melalui sebuah titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumus umum persamaan garis. Yang pertama itu adalah terkait persamaan parameter garis. Nah, di sini diketahui bahwa kalau kita memiliki sebuah garis dan garis itu melalui sebuah titik dan bilangan arahnya diketahui yaitu A, B, dan C, maka persamaan parameternya dapat ditulis menjadi X sama dengan X1 ditambah A dikali T, Y sama dengan Y1 ditambah B kali T, dan Z sama dengan Z1 ditambah C kali T, di mana T itu merupakan parameter. Sementara ketika kita garis itu melalui titik asal itu yaitu adalah 0,0, maka persamaan parameter garisnya menjadi X sama dengan AT, Y sama dengan BT, dan C sama dengan Z sama dengan CT. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya kita menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik pada ruang ya. Nah, yang pertama yaitu di sini kita punya ini persamaannya, bentuk persamaannya di sini. Ya, ini bentuk persamaannya. Nanti kalau kita sudah mengetahui titiknya, tinggal kita substitusikan titik-titik itu ke dalam persamaan ini. Jadi ini menjadi X1-nya nanti ini Y1 dan ini Z1. Sehingga di sini contohnya itu adalah persamaan garis, tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,2, min 1 dan 3, min 1, min 2. Jadi persamaan garisnya ketika titik-titik ini kita substitusikan ke dalam persamaan ini, maka kita peroleh ini persamaan garisnya. Ya. Ini adalah persamaan garis.
Nah, sementara ketika kita diminta untuk menentukan persamaan parameter garisnya, maka di sini kita hanya menggunakan persamaan x-1/2 sama dengan T. Karena kan kalau persamaan garis yang melalui satu titik di mana bilangan arahnya diketahui, itu kan bentuknya adalah x min x1 per A sama dengan y min y1 per B sama dengan z min z1 per C, di mana A, B, dan C ini merupakan bilangan arah. Maka di sini bilangan arahnya untuk persamaan ini ya ini min 2, min 3, dan min 2. Sehingga ketika kita diminta untuk menentukan persamaan parameternya, maka cukup kita buat persamaan menjadi x min 1/2 sama dengan T ya. Terus y min 2 per min 3 sama dengan T, dan z min 1/2 sama dengan T. Sehingga diperoleh di sini x min 1 sama dengan 2T. Di sini diperoleh y min 2 sama dengan min 3T. Di sini diperoleh z min 1 sama dengan 2T. Sehingga kita dapat menuliskan x sama dengan 1 plus 2T. Di sini z sama dengan 2 min 3T, dan di sini z sama dengan 1, ini min 2 ya, 1 min 2T. Jadi ini y, ini dan ini adalah persamaan parameter garisnya. Dari garis yang mana? Dari garis yang melalui dua buah titik tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan titik potong antara dua buah garis dan bidang. Jadi kita diminta untuk menentukan titik potongnya. Pertama yang harus kita lakukan ya, jika di soalnya bentuknya seperti ini, kan di sini sudah diketahui garis G-nya ya, ada G pertama, yaitu garisnya berbentuk persamaannya x plus y min 1 sama dengan 0. Di sini 2x min 3y plus z sama dengan 5. Dan persamaan bidangnya bentuknya adalah 2x plus y plus 5z plus 7 sama dengan 0. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai dari mencari bilangan arah dari garis G, yaitu 1, min 1, min 5. Nah, dari mana kita peroleh ini? Nah, kita peroleh ini dari koefisien X, Y, dan Z dari persamaan garis. Jadi kita buat dulu ini A, B, C, atau X, Y, Z boleh. Ini X, Y, Z. Kita bikin dulu matriknya. Koefisien X pada garis pertama itu 1, koefisien X pada garis kedua itu 2, Y itu 1, min 3, Z nya 0, dan di garis kedua itu ini itu 1. Nah, ini sama halnya dengan menghitung atau mencari persamaan bidang yang melalui 3 buah titik. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah mencari minor kofaktornya. Yang pertama adalah mencari nilai A. Nilai A itu kan adalah koefisien X. Maka di sini ini untuk mencari X berarti kita gunakan mencari determinan dari Y dan Z, sehingga diperoleh 1, 0, min 3, 1 ya. Maka di sini hasilnya cari determinannya. Ini untuk yang X ya. Kan minor kofaktor ekspansi kofaktor itu adalah X plus min plus. Jadi di sini plus, min,
ya. Ini untuk Y-nya, berarti kalau Y-nya itu 1, 2, 0, 1. Ini Y plus Z-nya sekarang. Z-nya berarti 1, 2, 1, min 3. Ini Z. Maka hasilnya adalah, ini determinan ini hasilnya adalah 1 X. Determinan dari ini hasilnya adalah 1, tapi karena di sini min jadi min 1 Y. Ini determinan ini min 3 kurang 2 jadi 5, min 5 Z. Sehingga nilai A itu 1, B nya min 1, C nya min 5. Nah, ini adalah bilangan arah dari garis G, ya. Kita dapat ini. Setelah dapat bilangan arah dari garis G, maka selanjutnya kita harus menentukan titik, ya. Kita harus memilih titik yang ada pada garis, ya, yang ada pada garis. Sehingga di sini diperoleh min, misal ya, kita misalkan X-nya itu sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1, maka kita substitusikan ke sini jadi 1 plus Y min 1 sama dengan 0, sehingga Y-nya sama dengan 0, ya. Kita dapat X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke garis kedua, maka diperoleh 2 dikali 1 dikurang 3 kali 0 ditambah Z sama dengan 5. Sehingga di sini jadi 2 plus Z sama dengan 5. Jadi Z-nya 5 dikurang 2. Jadi Z-nya sama dengan 3. Maka diperoleh titiknya adalah 1,0,3. Jadi boleh kita memisalkan nilai X-nya berapa gitu, nanti didapat nilai Y dan Z-nya. Nah, setelah kita dapatkan titiknya, maka kita buat persamaan garisnya. Nah, kita ambil, kan kita tadi kalau misalnya kita menentukan persamaan garis di mana persamaan garis itu melalui sebuah titik dan bilangan arah garisnya diketahui, yaitu persamaannya menjadi X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Maka di sini ini X1-nya itu adalah 1, Y1-nya 0, Z1-nya adalah 3, A-nya 1, ya. B-nya min 1 dan C-nya min 5, sehingga diperoleh parameter persamaan parameternya, karena kan di sini X min 1 per 1 sama dengan T, persamaan parameter, maka diperoleh X min 1 sama dengan T, sehingga X sama dengan 1 plus T. Begitu pula selanjutnya untuk Y dan untuk Z, sehingga persamaan parameternya diperoleh X sama dengan 1 plus T, Y sama dengan min T, dan Z sama dengan 3T. Nah, persamaan parameternya ini kita substitusikan ke persamaan bidang. Jadi 2 ditambah X-nya kita ganti 1 ditambah T, ya. Terus plus, ya, Y-nya itu kan Y-nya min T, berarti min T plus 5Z, 5 dikali 3 min T sama dengan 7. Jadi setelah diperoleh ini, berarti kita kalikan dulu 2 ditambah 2T min T plus 15 min 25T plus 7 sama dengan 0. Oke. Sudah dapat, berarti di sini 2 tambah 15 17 tambah 7 itu 24.
2T min T itu berarti 1T, berarti min plus T min 25, berarti min 24T sama dengan 0. Jadi T nya itu sama dengan 1, sehingga diperoleh T nya sama dengan 1. Ketika diperoleh T sama dengan 1, itu nanti nilai T nya disubstitusikan ke nilai X ini, Y ini, dan Z ini, maka diperoleh titik potongnya adalah 2, min 1, min 2, seperti itu.